Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cahaya Air Garut. Oke teman-teman, sekarang saya sedang berada di SMPN 1 Cisompet yang dimana dulu saya pernah sekolah di sini, guys. Kenapa saya meliput sekolah SMPN 1 Cisompet? Karena mungkin di antara kalian gitu ada yang kangen alumni SMP 1 Cisompet, mungkin kalian pada kangen, dan kemarin juga ada yang ngerekomendasiin pada saya, ngerekomendasiin untuk meliput sekitaran SMPN 1 Cisompet. Bagaimana sekarang dari segi pembangunannya ataupun dari segi pembelajarannya bagaimana gitu. Untuk mengetahui lebih lanjut, lebih baik kita langsung aja masuk ke dalam yuk. Kalau dilihat dari bangunan sekitar, sudah banyak sekali pembangunan yang dibikin di SMPN 1 Cisompet ini ya teman-teman. Banyak sekali, bisa dilihat dari gerbangnya sudah banyak yang diperbaiki gitu. Dan saya juga belum tahu ada siapa ya di dalam, soalnya sekarang itu kan lagi sekolah itu diliburin, bukan diliburin sih, jadi lebih efektifnya itu disebut belajar online gitu. Nah, bisa dilihat teman-teman di sekitaran ini, di samping halaman sekolah bisa dilihat banyak tumbuhan-tumbuhan, banyak tanaman-tanaman yang bisa membuat mata kita itu lebih adem gitu. Ini ada kolam ikan juga di sini. Dan dari pembangunannya sudah sangat bagus sekali, teman-teman. Ayo kita masuk aja ke dalam langsung, kita tanya-tanya. Assalamualaikum. Gak tahu ada siapa di sini. Assalamualaikum Pak. Ini teman-teman, ternyata masih ada guru yang bekerja. Pak, iya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ini iya. Guru senior saya, Pak Budi. Iya, Pak Budi. Masih bekerja jam segini, jam 3:30, mau jam 3:30. Saat ini kebagian jalan piket. Oh, piket. Jalan piket. Sendiri Kalian, Pak? masih ada Pak Asep, masih ada di dalam. Itu iya. Pak Asep lagi di belakang. Oh iya. Terusan, mungkin lagi rehat sebentar. Iya. Karena ini ada komputer untuk persiapan besok, persiapan daring. Iya. Tadi ada sedikit kendala ya. Nah ini untuk ruang yang saat ini sedang dipakai dalam pelaksanaan pembelajaran daring, pembelajaran online. Ya, jadi saat ini sama seperti sekolah lain melaksanakan pembelajaran online ya daring, di mana ruangannya bisa dilihat gitu ya. Nah, teman-teman, ini ruangan yang digunakan ya untuk belajar online karena sekarang itu lagi ada wabah pandemi COVID-19. Jadi pembelajaran itu ya dilakukan di rumah. Ya, bisa kesini. Ini Pak Budi, jadi saya mau nanya-nanya nih sekilasan SMPN 1 Cisompet. Iya. Dulu Pak Budi pertama mengajar di sini tahun berapa Pak Budi? Saya mengajar tahun 2006 masuk ke sini. 2006. Ya, 2006. Karena awalnya saya mengajar di SMP 3 yang saat itu namanya SMP kelas jauh. Masih dari sini. Tapi namanya SMP kelas jauh, SMP 1 Cisompet. Tapi sekarang sudah mandiri menjadi namanya SMP 3 Cisompet. Gitu ya. Sekarang
Mata pelajaran apa yang sedang Pak Budi gelar sekarang? Ya. Untuk saat ini ya saya mengajar, kalau dulu ya awal kesini saya mengajar keterampilan elektro. Kemudian berpindah ke keterampilan komputer ya, komputer TIK waktu itu. Dimana kan Asep juga waktu pernah saya ajar juga sama pernah Bapak ya. diajarin sama Pak Budi dulu. Seiring dengan waktu sekarang alhamdulillah saya mengajar IPS. Oh, sekarang IPS? Ya, mengajar IPS. Iya, iya. Kalau dulu kan IPS itu sama Pak Osep ya? Iya, sama Pak Osep. Tapi sekarang juga masih Pak Osep? Pak Osep masih sekarang masih mengampu di mata pelajaran IPS. Ya, untuk Pak Osep, cuman Pak Osep mengajar di kelas 9, sementara saya mengajar di kelas 8. Di kelas 8. Untuk kelas 7-nya oleh Pak Suyanto sekarang, ditontonkan sekarang, ya di masa Covid sekarang. Oke, Pak Budi mungkin bisa diperlihatkan ataupun disebutkan guru-guru yang baru yang sekarang menjadi guru di SMPN 1 Cisompet sekarang. Iya. Untuk guru-guru yang sekarang yang masih aktif ya bisa aktif, ada kepalanya yang sekarang itu sudah berganti ya, sudah berganti di tahun ajaran 2020-2021 itu Pak Asep ya, Pak Asep Hardiana. Kemudian juga ada Pak Ahmad ya, masih Pak Ahmad, ada Ibu Supini, itu Pak Jajang ya, Pak Jajang. Kemudian Pak Sopar Effendi, Ibu Risma, Pak Haji Kujang Pelita Jaya juga masih ada, Ibu Ai Emi Heriati, Ibu Nina, kemudian Ibu Imas Masripa, Pak Saipullah juga, Pak Saipullah, kemudian Ibu Jenny Endah, ya. Kemudian saya sendiri ada ya, Budi Santoso ya. Kemudian Pak Osep ya, mungkin kalian masih ingat Pak Osep ya, yang terkenal dengan ketangkasannya, kedisiplinannya ya, Pak Osep gitu ya. Disiplinnya itu luar biasa sekali kompetitif kita. Kemudian Ibu Nuni ya, Ibu Nuni Dewi Hamjani ya. Pak Arif juga ada, termasuk ini angkatan guru muda ya, yang sekarang angkatan guru muda itu Pak Arif sama Ibu Tri Sugiyarti ya. Itu beliau berasa cukup jauh ya diangkat ke sini, itu guru baru. Beliau itu mengajar di Mapel IPA. Di Mapel IPA guru baru. Kemudian Pak Suyanto. Mungkin kalian masih ingat sama Pak Suyanto? Ya, pasti itu. Ya, Pak Suyanto. Guru luar biasa sekali. Pak Suyanto sekarang masih aktif mengajar di SMP 1 Cisompet. Kemudian juga Ibu Lia Ibu Lia Meliani, ada kemudian juga Ibu Onina, Ibu Nuri juga masih aktif. Pak Bayu ya, Pak Bayu. Masih ingat dulu sama Pak Bayu. Saya dulu udah enggak sama Pak Bayu. Iya, Pak Bayu, kemudian Ibu Nyimas Nur Laila. Kemudian Pak Rijal Kusuma. Baru ya Pak itu? Ya, baru. Ibu Resi Sri Permana. Kemudian Ibu Asri Harisma Dewi. Ibu Harisma Dewi. Ada juga Pak Andri Nurjaman. Kemudian Ibu Widya Nurdiana. Kemudian Pak Yoga Pamungkas, dan yang terakhir Ibu Selvi Arisniati SPD. Itulah daftar staf pengajar SMPN 1 Cisompet yang saat ini masih aktif ya, Ya. Itu bisa barangkali yang bisa saya jelaskan. Ya teman-teman, mungkin dari guru-guru yang tadi disebutin, mungkin kalian juga ada yang pernah kebimbing belajarnya gitu. Seperti Pak Budi kan, Pak Budi sudah lama di sini, dan saya juga dulu itu pernah dibimbing sama Pak Budi, teman-teman. Dan mungkin untuk halaman sekolahnya Pak Budi bisa ditunjukkan gitu. Cukup berubah sekali ya. Iya. Ada perubahan sekali, bisa Bapak Ibu lihat. Iya. Inilah perubahan yang cukup fantastis. Wow. Cukup fantastis sekali. Bisa dilihat halamannya yang kebetulan sekarang sedang sepi ya, karena kebetulan bagaimana yang sama-sama kita ketahui saat ini pembelajarannya online ya, jadi daring, jadi siswa belajar di rumah saja gitu ya. Ada lagi mungkin bisa dilihat, ayo halamannya bisa. halaman. Dulu itu Pak Budi belum ada pohon-pohon ini ya pas saya sekolah.
Belum ada. Belum ada. Ini di apa? Ditanam sama guru PH apa gimana ini? Apa iya, murid-murid iya. yang Ini- inisiatif iya. sendiri apa gimana? Ini kebetulan ada di mata pelajaran PLH ya. PLH. Jadi anak-anak peserta didik Pak Bayu kalau tidak salah ya itu bersama-sama dengan anak menerapkan pembelajaran praktik ya melalui menanam pohon-pohon yang sebagaimana Bapak Ibu lihat ya. Bapak Ibu lihat sangat berjejer dengan rapih ya. Ini kurang lebih sekitar 3 tahun ke belakang ya, sudah mulai penanaman. Jadi tanaman-tanaman ada pohonnya, ada buah-buahannya itu di belakang juga masih banyak, itu luar biasa sekali ya. Sudah cukup rindang. Ya dulu kan kalau dulu itu pembangunannya masih biasa gitu, tapi sekarang alhamdulillah semakin kesini semakin meningkat dari segi ornamen gedungnya ataupun apa halamannya juga sudah banyak ditanami pepohonan yang mungkin bisa dilihat oleh kalian semua sangat indah gitu dipandang, sangat enak dan bikin apa udara juga polusi juga kan bisa diserap ya Pak Budi Iya. sama pepohonan itu kan. Iya. Kalau misalkan ini Pak Budi apa yang ada kendala gitu dalam proses pembelajaran sekarang kan kalau sekarang itu masa pembelajaran itu sistemnya online gitu nggak ada ke sekolah gitu jadi dari rumah apa yang kendalanya buat para guru terutama buat Pak Budi sendiri gitu Ya. Kendala-kendala dalam kegiatan proses belajar mengajar misalkan dalam keadaan biasa tetap muka itu biasanya terkendala jarak terutama pada musim penghujan. Iya. Pada musim penghujan sekarang ada kendala siswa-siswa banyak yang sampai kehujanan gitu di perjalanan gitu ya. Dan untuk saat ini kendala pasti ada ya, apalagi pembelajaran dengan online yang karena terkendala dengan kita ketahui bahwa siswa itu daerahnya kan berbukit-bukit ya, itu akan berpengaruh sekali kepada kekuatan sinyal pada saat kegiatan pembelajaran online. Tapi secara keseluruhan kegiatan proses pembelajaran daring berjalan lancar-lancar saja untuk saat ini. ya teman-teman jadi proses pembelajaran daring itu alhamdulillah lancar dan mungkin kendalanya tadi udah dijelaskan sama Pak Budi itu mungkin kendalanya itu yaitu sinyal ya karena di sini itu masih daerah pegunungan ya Pak Budi kebanyakan siswa-siswi yang sekolah di sini itu mungkin dari pedesaan gitu dari pelosok ya jadi mungkin terkendalanya itu oleh sinyal gitu teman-teman. Nah untuk teman-teman ya yang kemarin ngerekomendasiin saya untuk apa mengekspos SMP 1 Cisompet ini SMP negeri ini alhamdulillah saya sekarang sudah membikin ya sudah mengekspos dan Pak Budi mungkin Pak Budi tahu apa ekskul apa saja yang ada di SMP 1 Cisompet biar nanti apa ibu-ibu ataupun yang pemirsa yang nonton itu bisa merekomendasiin anaknya siapa tahu kan anaknya ada yang hobi basket ataupun sepak bola ataupun apa itu bisa disebutin aja apa ekskul yang ada di SMP 1 Cisompet ini. Oke, alhamdulillah ya dalam kegiatan pembelajaran kita ketahui kan ada kegiatan akademik dan ada non akademik atau ada kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di luar jam pelajaran alhamdulillah SMP 1 Cisompet ada ekstrakurikuler pramuka itu jelas ekstrakurikuler wajib ya, satu wajib. Kemudian juga ada ekstrakurikuler basket juga ada ya. Kemudian juga PMR ya, PMR juga ada. Kemudian paduan suara juga ya ada sekarang. Gitu. Itu untuk kegiatan di luar jam pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler ya alhamdulillah sudah berkembang ya sekarang ini ya. Ya mungkin bagi teman-teman yang ingin sekolah di sini bisa dilihat sebelah sananya seperti ini bangunan SMP 1 Cisompet yang alhamdulillah ya sekarang itu sangat berkembang sekali karena dulu pas saya sekolah di sini itu belum seperti ini ya belum ada pepohonan tapi sekarang ada alhamdulillah udah banyak perubahan ya Pak Budi ya. Sedikit ya Pak Dodi. Ya masih sedikit dulu mah.
Dan sekarang di sini juga udah ada tamannya Pak Budi. Ada taman. Bisa dilihat. Itu Dulu di sini itu belum ada, ya? iya, belum ada. Ini taman ya. Taman sekedar untuk melepas anak-anak ya, melepas anak-anak. Ini namanya Taman Langit katanya. Oh, kata Taman Bapak. Langit. Iya, namanya Bisa. Taman Langit. Taman Langit, teman-teman ya. Ya, bisa dilihat. Nah, Bisa itu Taman dilihat. Langit. Itu di bawahnya cukup rindang sekali. Wow. Di mana ya di atasnya itu ada pohon kertas ya, pohon kertas kertas yang sedang berbunga kebetulan hari ini ya. Luar Wow. biasa sekali ya. Kebetul- Ini produk anak-anak Iya. SMP 1 Cisompet ya. Wis. Nah, Cisompet itu atas bimbingan Pak Bayu waktu itu ya. Pak Bayu luar biasa sekali Pak Bayu. Bisa lihat cukup indah, ya. tapi ada sedikit karena kebetulan pas belajar sedang berhenti ada sedikit mungkin ada yang doyong-doyong gitu ya pohonnya itu karena ya mungkin Karena proses belajar mengajar masih kurang terperhatikan untuk saat ini ya karena sedang fokus ke kegiatan pembelajaran daring. ya teman-teman bisa dilihat kebetulan nih pas saya kesini ini bunganya lagi mekar teman-teman, jadi sangat indah gitu, bisa dilihat indah sekali kan. Indah sekali indah dimandang mata. Indah dimandang mata. Ini Pak Budi Gitu, Pak Bud. Ya teman-teman yang mau main kesini ya sekalian reunian. Nah. Ya Bapak tunggu secara pribadi ya. Salam buat kalian semua ya mungkin ya. Mungkin ada yang mau disampaikan gitu buat Iya. subscriber, buat teman-teman Ya, ataupun boleh. alumni gitu, alumni SMPN 1 Cisompet, Pak Budi. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan gitu. Iya. Untuk berkaitan dengan ini ya. Saya sangat menunggu sekali ya kedatangan kalian semua terutama para alumni ya, para alumni SMP 1 Cisompet yang Bapak sayangi dan Bapak cintai ya. Masih ingat mungkin sama Bapak dan guru-guru yang lainnya. Salam buat kalian semuanya ya. Bapak tunggu aktivitas kalian, karya kalian ya. Minimal kalian bisa mengadakan kegiatan reuni ya. Reuni SMP 1 Cisompet. Ya, ditunggu sekali ya di SMP 1 Cisompet di sini. Ya. Dan semoga kalian tambah sukses selalu ya. Gitu. Ya teman-teman, itu sepatah dua patah kata pesan dari Bapak Budi buat alumni SMPN 1 Cisompet yang ditunggu kehadirannya di sini. Mau itu silaturahmi ataupun reuni ya, acara reuni, supaya ngumpul bareng gitu, bisa bersilaturahmi dengan kita semua di sini. Oke teman-teman, mungkin segitu video dari saya ulasan sekitaran SMPN 1 Cisompet. Mohon maaf bila mana penjelasan dari kami, dari saya terutama ya kurang jelas ataupun kurang lengkap Pak Budi. Kebetulan Bapak Karena kebetulan kan sekarang itu Bapak Ibu gurunya sebagian udah pada pulang. Jadi ini Pak Budi yang kebetulan sedang piket di sini. Jadi mungkin saya bertanya sama Pak Budi gitu. Jadi kalau misalkan tadi pagi-pagi sayanya ke sini, pasti masih ada ya Pak Budi ya? Masih ada. Tapi sekarang yang piketnya cuma berapa orang Pak Budi? Cuma 4 orang. Cuma 4 orang sekarang. Cuma 4 orang. Jadi yang lainnya lagi pada istirahat dan kebetulan Pak Budi masih ada di ruangan tadi kan, bisa dilihat sendiri. Ada di ruangan dan alhamdulillah Pak Budi sangat baik hati sekali bisa menunjukkan pada saya gitu, pada kalian semua, pada teman-teman semua gitu halaman sekolah sekarang gimana, halaman SMPN 1 Cisompet gimana, pembangunannya gimana, terus bisa menjelaskan pembelajarannya gimana gitu sekarang. Alhamdulillah sekali, saya banyak terima kasih kepada Bapak Budi yang setelah membimbing saya dari dulu. Itu saya kan alumni SMP 1 Cisompet juga. Bagi kalian yang pingin sekolah ke sini, jangan pernah ragu, jangan pernah sungkan, karena di sini pembelajaran sangat efektif sekali. Meskipun sekarang lagi corona ya, tapi alhamdulillah pembelajaran masih tetap berlangsung, masih tetap efektif meskipun belajar dari rumah, tapi pihak dari sekolah sangat mengusahakan untuk tetap efektif belajarnya. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.